Bu Eka bisa membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi undangan kami. Di sini kita akan membahas seperti yang tadi disebutkan Ibu Bayu ya, tentang bagaimana sih kita yang bisa kita masukkan dengan keadaan sekolah kita yang seperti ini, tapi tetap ada masukan positif dari Bapak Ibu sekalian untuk membantu pembelajaran anak-anak kita ya. Oke. Seperti yang Bapak Ibu ketahui ya Bu Eka ya, Bapak Ibu semuanya, sekolah kita berdiri tidak sendiri. Sekolah kita berdiri di tengah masyarakat ya. Ada pemerintah desa, ada warga, dan ada komunitas orang tua paguyuban ya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa diskusikan, atau kalau mungkin masih belum ini bisa ditanyakan apa yang perlu bisa dilakukan bersama dengan hal-hal positif yang ada di lingkungan sekitar kita untuk membangun atau untuk menciptakan generasi atau murid-murid yang sesuai dengan harapan kita semua, harapan kita bersama. Anak-anak yang memiliki karakter baik, anak-anak yang cerdas ya. Cerdas itu dalam artian dalam hal pelajaran maupun cerdas dalam hal sikap adaptasi dengan masyarakat gitu. Dipersilakan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Mungkin Bapak-bapaknya juga bisa tuh. Ya, dipersilahkan. Santai kita Bu. Ayahnya ada? Pak? Bisa disampaikan hal-hal yang bisa kita lakukan bersama atau yang jadi kekuatan dari sekitar lingkungan kita ataupun dari orang-orang di sekitar lingkungan kita. Contohnya kalau dari Bapak Ibu sekalian kan pasti punya kelebihan-kelebihan yang bisa kita pakai untuk membantu anak-anak kita. Seperti misalnya Ibu Haji bisa membantu apa Bu untuk anak-anak melatih. Ya biasanya tuh Bu Haji. Iya, alat rebahan. Bisa ya Bu ya membantu Itu tarian daerah apa itu Bu? Yang kemarin yang mana nih dulu? Maksudnya tarian daerah Kalimantan Utara, Bulungan, Tidung, atau tarian daerah Sulawesi nggak apa-apa, nggak masalah tarian daerah. Yang dipakai itu kan tarian itu tarian menyambut tamu. Oh, tarian menyambut tamu. tari Buddhis tuh Bu ya. Sama yang ada dulu ya, yang kemarinnya itu yang pas orang Peggy. Oh, itu dia. Yang ya itu depen. Kreasi. Jadi Ibu Haji bisa membantu dari tari-tarian, rebana ya Bu. Kira-kira kalau misalkan nih kami mengundang Ibu Haji minta tolong untuk suatu hari masuk dalam kelas kami menjadi guru inspirasi, guru tamu yang bisa menginspirasi murid gitu, bersedia nggak Bu? Oke, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena Bapak Ibu gurunya mungkin ngertinya saya bahasa Inggris, BK, IPA, tapi saya nggak ngerti nari. Tapi anak-anak kita hebat ya. Dalam setiap kegiatan bahkan sampai level gubernur anak-anak murid SMP 3. Kita perlu tepuk tangan itu. Iya, alhamdulillah. Bahkan kemarin ini berkat kerjasama kita dengan pemerintah desa yang sudah sangat baik. Ya, kita udah bekerja sama ya dengan pemerintah desa, mungkin Bu Jan tahu ya, dalam setiap kegiatan-kegiatan desa sampai yang level penyambutan gubernur, siswa-siswi SMP 3 yang dipakai untuk menyambut dalam hal tarian. Padahal Bapak Ibu tahu, mereka juga sadar kan, siapa di sekolah kita yang pandai menari? Nggak ada gurunya yang pandai nari, nggak ada. Tapi kok bisa anak-anaknya bisa nari untuk dibawa keluar loh ya, dibawa keluar. Ya karena kita ada kerjasama
Seluruhnya kreatif. Betul, nyari orang begitu ya, bakal nyari orang kayak Bu Aji kemarin juga, anaknya Bu Aji kan alumni di sini ya, ada Ade Irma sama Putri ya, Putri Samadila. Itu juga ini apa namanya yang membantu waktu mereka ada sekitar 1 bulan atau 2 bulan break dari kampus ya, maksudnya masih masa libur tuh mengajar anak-anak menari. Jadi betul masih Itu terus dibawa-bawa. Jadi itu rahasia kami akhirnya terbongkar ya. Kami nggak bisa nari, tapi kami cari orang yang menari. Ini salah satu contoh Bapak Ibu yang dimaksud tadi itu. Guru nggak bisa ini, tapi dia gandeng. Karena kasihan ya, ternyata anak-anak murid kita, anak Bapak Ibu punya potensi menari, punya keahlian, punya minat untuk ditari itu. Tapi kalau gurunya nggak nyarikan orang yang bisa mendampingi kan kasihan, mereka selamanya nggak akan bisa menari, bahkan nggak punya rasa percaya diri ya. Ini di depan gubernur udah bisa nari dengan senyum, bahkan alhamdulillah bonusnya ya, kemarin anak-anak yang nari itu bonusnya sampai mendapatkan uang itu kan sebagai semangatnya mereka. Karena selama ini mungkin kami nggak bisa mengapresiasi ini kasih sekian, kadang mungkin ya hanya uang lelah-lelah aja. Ini kemarin sangat luar biasa, rezeki anak-anak kita bisa jadi motivasi untuk yang lainnya nanti menari, setidaknya bukan karena sawerannya, tapi mereka bisa berfoto bersama, berjabat tangan bersama, dan ditanya dari sekolah mana. Luar biasa ya Ibu Bapak. Itu salah satu contohnya. Terima kasih ya Bu Aji. Bapak Ibu yang lain ada nggak kira-kira ide atau apa yang bisa diinikan dari guru pengajian? Nggak apa-apa dari guru pengajian. Kalau dari saya sih cenderung di sini kan kebanyakan pohon kelapa. Nah, dari tempurung itu bisa dibuat untuk tas bunga atau celengan atau kerajinan-kerajinan lain tuh masuk. Oh gitu ya. Karena adanya kelapa-kelapa di sekitar kita nih, kalau tempurungnya kan dibuang-buang aja ya. Iya. Tapi siapa kira-kira yang bisa kan? Yang bisa untuk melatih membuat itu? Bisa. Oh Bapak bisa ya? Bisa. Oh ya alhamdulillah. Saya malah. Iya, oke. Berarti suatu hari kalau bisa di kelas prakarya, bisa di kelas project pilonya, itu bisa suatu hari kalau diberikan undangan dari sekolah untuk masuk di kelas menjadi guru tamu atau guru menginspirasi murid, bisa ya Bapak? Bisa. Siap. Oke. Kita nggak kepikiran ya ternyata dari kelapa ini bisa dijadikan hal seperti itu, kan selama ini mungkin malah Terbuang-buang. terbakar itu loh. Terbakar. Kalau masalah kelapa itu banyak loh. Iya ya. Dia kan bisa dibuat sapu. Iya. Oh iya benar. Iya, bisa dibuat sapu-sapunya. Dia juga bisa dibuat sapu ini. Iya. Iya betul. Bapak saya itu kemarin malah punya, ibaratnya hidup di sekitar pohon-pohon kelapa yang banyak, tapi sapu lidi beli gitu. Itu jangan sampai lagi gitu loh ya kan. Orang ada kok beli gitu. Hanya karena mikirnya, aduh, ini itu. Padahal ya kalau dipikir itu sangat mudah. Tinggal semua orang bisa membuatnya gitu kan. Nah betul. Bahkan kalau di anak-anak kita diajar untuk menekuni hal itu, bisa sampai dijual belikan. Ya kan Bu? Bisa. Kan mereka punya ini loh. Misalkan kayak kemampuan atau kemauan untuk berwirausaha, ya kan? Jadi mereka pikir, oh itu cuma begini-gini aja, tapi kita nggak tahu kan kalau sampai dijual belikan atau sampai menghasilkan uang itu kan bisa membantu mereka nanti untuk jenjang sekolah yang berikutnya, atau mereka itu berpikir kalau punya uang menggunakannya itu juga efisien gitu ya. Ada hal-hal pertimbangan, nggak asal mau beli karena tahu caranya mungkin mencari uang gitu. Iya, dari pohon kelapa kita belajar ternyata banyak ya Bu Haji ya. Terima kasih Bapak sudah membuka tentang pohon kelapa. Kita malah nggak kepikiran gitu. Oh iya, benar. Bikin ketupat, betul. Daunnya. Terus kita kan rencana ada tema kewirausahaan ya, selain yang kita mau hasilkan produknya itu apa? Oh iya, Ikan asin. kemarin kalau di sekolah kita tuh ada sekarang yang namanya project itu kerjasama dari beberapa
mata pelajaran menjadi satu yang menyiapkan mereka untuk menggunakan semua ilmu tersebut dalam kehidupan nyatanya gitu. Contohnya kayak di tema kami nanti ada tentang kewirausahaan. Jadi anak dilatih untuk memberdayakan, bukan mencari-cari Bapak Ibu, memberdayakan atau memanfaatkan segala sumber bahan lokal di sekitar mereka, diolah menjadi sesuatu yang bisa bernilai jual gitu, yang bisa bernilai jual. Contohnya ikan asin, karena kami ngelihat ikan asin ini ya. Ya, ada masukan dari Bapak Ibu mungkin Heeh. selain ikan asin Iya, apa yang betul. bisa di sini diolah untuk dijual gitu. Apa kira-kira Bapak Ibu? Selain ikan asin. Kan gabus bisa dibuat abon, cuman kan prosesnya Oh. panjang kalau gitu. Oh iya, ikan gabus ya. Ikan gabus di sini banyak ya. Oh. Malah kalau ikan gabus tuh berapa sih jualan per kilonya? Iya ya. Kalau dijadikan abon Jadi bisa abon, nilainya tinggi. Siapa yang bisa ini ya? Bikin abon. Bekerja sama untuk membuat abon di sekolah. Itu kan kalau membuat abon, kita kan nanti kan tentukan harinya, kapan bisa sama-samanya. Oh gitu bisa. Yang bisa angkat tangan. Bisa dari kan kita kumpul Sama-sama lah. Oh gitu. Wah rame ya Bu ya. Bisa satu hari jadi bukan guru inspirasi tetapi kelompok inspirasi. Iya. Karena kita adalah kelompok orang tua murid yang ingin membantu membuat abon tadi. Nah, proses-prosesnya juga kalau lebih banyak orang mungkin lebih ringan ya. Gitu lebih ringan. Nanti ya dicatat suatu hari nanti kita ibu-ibu yang hadir di sini, bapak-bapaknya juga boleh tapi dalam hal yang lain ya. Nanti kami undang untuk suatu hari membuat abon tadi dari ikan gabus. Karena ikan gabus di sini mudah didapat tapi harganya malah rendah ya, nggak tinggi. Padahal kalau dijadikan abon, karena ikan gabus itu sangat luar biasa kandungannya, vitaminnya, jadi iya betul, Iya. obat, lauk dan obat untuk orang-orang yang pasca operasi melahirkan sunat. Nah, waktu habis kita juga pakai itu. Iya. Nanti kita bisa cari informasi dari Bapak Ibu, misalkan di bulan sekian kami akan mengadakan ini, tolong informasinya di mana ada ikan gabus gitu kan. Jadi nanti bisa dicarikan bahan pendukungnya, yaitu modalnya ikan tadi ya. Oke, terima kasih. Wah, enak ini ya sudah. Coba dari dulu ya kita bisa begini ya. Apalagi nih selain abon ikan gabus yang bisa selain ikan asin, abon ikan gabus, kira-kira apa lagi nih? Kita juga buat dari, misalnya kan dia sudah ada abon ikan, bisa juga buat abon dari udang. Oh bisa ya, abon dari udang ya. Kalau nih misalkan, kalau abon dari udang mudah didapat aja ya. Iya. Setidaknya kalau ada orang ini pasti di tempat penjualan itu pasti ada gitu ya. Alhamdulillah. Berarti udang ya. Prosesnya nggak Iya, mungkin sama cara buatnya dari abon ikan, cuma bedanya udang juga. Nggak milih-milih tulangnya juga kan. Oke, baik Bu. Ikan gabus kan milih tulangnya. Ada abon ikan. Lalu selain Iya. betul, Iya, selain produk ikan yang bisa dijadikan ikan kering, kemudian abon ikan dan udang, kira-kira produk ikan yang bisa digunakan untuk bahan lain, untuk produk lain yang bisa dijual belikan, dan kira-kira nih saat kita ngajarkan ke anak-anak itu bisa gitu. Ini kayak gini aja kok caranya gitu. Apa nih kira-kira? Apa? Pentolan ya. kita aja. Oh iya, buat pentolan. Iya. Pentol ikan. Itu kalau misalkan untuk pentolan ikan apa yang bisa dijadikan? Ikan-ikan tertentu atau Bandeng, ikan bandeng.
Iya. Kayak ikan bulan-bulan. Oh, bulan-bulan Iya. juga. Iya. Anak saya, adiknya si Fadil, itu dia nggak suka, bukan nggak suka, dia nggak bisa makan ikan kecuali ikan lele goreng. Dia nggak bisa makan, nggak tahu nggak sampai dalamnya gitu. Tapi kalau dijadikan pentol, dijadikan abon, dia mau makan. Jadi ini kayak sebuah apa ya, kayak sebuah cara untuk menjadikan anak-anak kita nggak suka makan ikan tapi bisa makan ikan dari sari-sari tadi. Ya Bu ya, diolah. Benar. Bentuk lain. Betul. Selain ikan-ikan ini, ayo Bapak Ibu, selain tadi kelapa udah ya. Iya. Terus ikan-ikan ada, kayaknya cukup lah ya, ada abon ikan kering, abon udang, kemudian bagaimana membuat pentolan dan iya. Itu kira-kira selain ikan di daerah kita nih, meskipun kita memang dikelilingi oleh sungai, ada kelapa juga, kemudian ada ya perangat sama lipa tuh bisa nggak dimanfaatin? Perangat sama Yang buahnya itu buahnya bisa. Kayak kolang kaling. Iya. Oh iya. Iya, kayak Belah kan. Gitu. Kalau diambil di sini. ya, ada bukan itu lebih kayak manis macam dari mana mangga. aja kan. Iya. Buah kita ini unik karena Kayak buah Kayak Iya, mangga. iya, kayak bilang begini. Kayak buah kita. pernah buat. Saya nggak pernah dipanggil sih. Kira-kira kalau buah nipah gini, saya punya cerita sedikit. Nipah, yang pohon nipah, kalau saya sama Bu Eka kalau lagi foto, saya tunjukkan sama teman saya di luar Tanjung Buka, mereka berpikir itu sarang buaya. Ya kan, itu tempatnya si nenek gitu ya. Padahal ternyata mereka nggak tahu kalau buahnya ternyata bisa dijadikan makanan atau minuman yang lezat. Berarti nanti kalau kita suatu saat bisa membuat produk itu, nanti saya kasih tahu sama teman saya, ini bukan sarang si nenek, ini adalah untuk mengenyangkan lambung. Obat juga itu. Oh gitu Iya. ya? Kayak Lebih sama manis aja. dari kelapa Iya. muda kayaknya ya. Iya. Iya. Obat juga itu. Obat apa itu Bu? penurun gula. Oh, Bapak saya tuh. baru tahu. Buahnya kayaknya saya juga bisa. Ya, Ya benar, bisa dimasukkan. Nipah ini obat terus untuk minuman ya. Minuman. Kayak Tapi Prosesnya lama nggak prosesnya? Prosesnya lama nggak? Enggak, pakai jari. Iya. Jari itu kan. kalau kayak kolang kalingnya kayaknya kalau di rendam Iya. Saya 8 tahun lebih. bukannya buahnya yang muda-muda. Yang sudah. Iya. Yang sudah. Iya, yang muda. Kira-kira nih Bu, bisa nggak kita, maksudnya bukan kita ya, minta tolong masih sama bapak ya, itu bisa atau mudah didapatkan nggak itu? Oh mudah ya. Saya kalau yang belum saya nih, pakai perahu karena Iya. nanti biar kita koordinasi dengan mungkin bapak-bapak yang bisa atau pernah ngambil. Kalau misalkan suami saya sama bapaknya Azam nggak mungkin. Kayak perahu kita belum buat ya. Nanti malah perahu malah bikin repot gitu ya. Jadi benar ya, kita bisa minta tolong bapak-bapak yang memiliki perahu yang pernah. misalkan kayak ngambilnya itu bukan misalkan perahunya aja nanti murni ikut separuh gitu kayak Oh, dokumentasi. oh gitu Iya. Benar-benar Melibatkan anak-anak. Melibatkan. Iya, Mereka tahu. betul. Ih, semangat saya Bu. Karena kita bukan fokus pada minuman, itu ternyata bermanfaat untuk obat. Iya, obat. Dan saya baru tahu Bu. Saya baru tahu ternyata. Luar biasa. Sama perangat tadi. Iya. Nah, latihan itu siapa namanya Bu Andi kan? Heeh. Bu Andi istrinya Pak Joko. Dia itu buat sayur Bu. Buat nyipa itu buat sayur. Yang paling mudah. Oh iya. Iya. Sama itu. Iya. Kita diambil komunikasi. Enggak dia ngambil buat nyipa itu. Dia bikin Iya. sayur. Iya. Jadi manis. Dia modelnya kayak seperti sayur rebung. Nah, iya kayak rebung. Yang mudanya tuh. Iya, yang mudanya. Kalau itu bisa menurunkan gula juga. Kalau dimakan langsung lebih bagus lagi ya. Iya. Maksudnya nggak dimasak, kalau diolah sih Iya, nyaman. iya, Heeh. iya kan pernah dia dia masak ada yang ngajak aja. Oh iya kan. Dia ada yang ngajak ya. Luar biasa ya. Makanan memang nggak dimasak. Makanan. Iya, dia juga. Dia kan kriuk-kriuk rasanya. Iya.
kami ambil. Kayak diurap gitu nah ya. Oh gitu. Kayak Berarti diurap. kayak direbus atau maksudnya dikukus gitu aja ya. Matang di ya diiris udah diiris kayak kebun gitu lah. Macam baru tahu Bu. iya. Sama saya tinggal di sini Bu. Maka saya juga bukan orang yang nggak bergaul, saya gaul dengan ibu-ibu tapi nggak pernah ada yang ngomong kalau bisa kayak gitu. Kalau ada wah, kalau sudah tahu itu gimana ya. Jadi nggak pernah makan buah ibu bu. Nah, sudah pernah bumbu terus. Saya cuma dari tadi dalam Nah, enak dia kan dia bulat kayak rambutan. Ya, rambutan, ya. Kayak kelapa Kelapa. Padahal kalau bisa dibungkus-bungkus untuk dijual belikan mungkin laris ya Bu ya. Iya kan? Apalagi gini Bu, saya Sama punya ide. tidak bicara. Iya. Saat di bulan 12 nanti kan, itu kan kita ada pesta panen karya kelas 7 ya, yang project itu. Terus kita juga sebagai luapan tanggung jawab kita ke orang tua murid, ke masyarakat, ini loh 2 bulan ini hasilnya seperti ini gitu kan. Nanti mungkin bisa juga lah kita salah satu hidangannya itu ya. Iya betul. Kita tolong nanti. Iya. 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 Nanti kalau ada kepala dinas atau ada tamu-tamu itu kan Iya. juga cuma jadi ya. Jadi di sebelahnya kita taruh pohon nipah, kita ikat, langsung di sebelahnya kita taruh es buahnya. Supaya tahu. Oh, iya, iya. Nanti saat pulang kan expit. Oh ini aku makan tadi. Bisa ya? Bisa ya kita bulan 12 lah ya. Ya Bu ya, kita agendakan luar biasa. Nanti pohon nipahnya yang kecil diangkat, taruh memang itu nipah. Oh iya, taruh di pot kan. Betul. Iya, betul. Kayak hiasan bunga-bunga gitu. Akan buahnya. Buahnya, betul. Ada buahnya yang masih begini ya. Luar biasa. Nanti buahnya dicantolkan aja. Iya. Benar-benar. Itu kayaknya menarik loh ya. Iya. Belum pernah. Jangankan kemarin. Betul. Jarang. Yang tinggal di sini pun kayak saya, mungkin Pak Fahrul atau Bu Sutini atau siapapun mungkin memang belum pernah tahu, apalagi kayak gitu. Waktu kami masih kecil-kecil kan, sering naik perahu pergi masuk ke hutan ini, ke hutan nipah, ngambil buah nipah itu, sampai pulang itulah kerjaan kami. Jadi kerjaan. Iya. Pengalaman yang bisa digali lagi untuk anak cucu ibu nanti ke depan. Iya Bu. Padahal ini kan kayaknya hal yang biasa, cuman karena kebetulan itu ada pohon nipah bisa dimakan, dimanfaatin. Padahal kalau kita bisa informasikan buah nipah ini kandungan vitaminnya, bahkan dia bisa menjadi obat penurun gula, itu kan ya, itu kan luar biasa dicari. Jangan-jangan sih orang sedikit-sedikit gula naik, Bu Retno tolong kita kita nggak tahu ya. Iya. Taunya tuh ya cuman tempat sarangnya malah kalau orang bilang kan. Luar biasa. Perangkat tadi itu apa yang bisa digunakan? Kalau perang itu yang pernah kayak kita buat dulu ya. Oh yang di PKK tuh ya? Iya, jus perang. Jus perangat. Jus perangat. Berarti nanti bisa dengan PKK ya. Kalau perangat itu bisa dibuat jus, dicampur dengan cempedak. Cempedak sama rambutan. Dan dicampur dengan gula, itu nanti sampai jadi kayak madu. Nah, sampai kayak madu itu nggak salah menggunakan asam urat dan gula. Bener. Cuman kan dia proses lagi, agak lama prosesnya, gitu kan. Cuman nggak ada salahnya untuk sesekali dicoba. Tapi kalau yang nipah tadi kan dia cepat ya, Iya, GPL kan. Iya. Bu sambil diminum ya Bu ya. Saya sambil diminum. Kalau misalnya kita ada kayak acara keagamaan atau apa, yang misalnya acara budaya gitu, ada kan tokoh-tokoh yang bisa diundang orang-orang misalnya di sini. Mungkin ya. Iya, itu bisa lah. Ya karena ini kan juga era digital nih Bu, tantangan kita sama anak-anak itu memperbaiki karakter mereka ya, sikap mereka kayak gitu. Meskipun ya sebagai orang tua dan guru kita sudah berupaya maksimal untuk mengarahkan ke situ, tapi kita perlu memaksimalkan lagi gitu kan, dengan jalan ya itu tadi yang disampaikan, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat dengan keagamaan gitu, yang bersifat dengan keagamaan. Makanya tadi kalau ada
pengajian atau tokoh-tokoh atau orang yang bisa kita anggap bisa menyebarkan atau menginspirasi dalam sebuah kegiatan di sekolah kita gitu. Selain Pak Mustaki, Bu? Oh iya, Pak Farul guru agama di sini. Nah, Pak Farul guru agama di sini. Kalau yang Pak Mustaki, oh iya Mbak Amir, ketua pengajian dia pengajian. Iya, bisa. Oke. Kalau apa namanya, tempat-tempat pengajian di sini kan anak-anak ngajinya sama Pak Mustaki memang. Kalau kita malah ngajinya ke SP2 ya. SP2. Bu Aji ke masjid sini, saya ke masjid sana lagi gitu. Kebetulan saya suka yang ngegas motor jadi kejauhan. Tapi bisa aja ya kita apa namanya kolaborasi. Kalau berbicara tentang ini apa namanya agama itu kan kita berbicara pengen membawa anak ke hal-hal yang baik itu. Kita bisa menggunakan lagu nggak Bu ya? Kayak grup-grup ini kasidah yang di televisi gitu kan, itu kan dia mensyiarkan dakwah, dia berbagi kebaikan tentang Nabi Muhammad keluarganya ini, bapaknya ini, ibunya ini kan bukan dari ceramah tapi dari lagu. Siapa? Oh, Pak Subawe dari SP10 ya? Oh, memang penggerak di itu ya Bu ya? Iya benar-benar Pak Subawe dengan Ibu Andin. Ya jadi Sudah ada di FP lagi. suaminya nih. Tapi kalau ada diundang dia kayak latihan datang. Kita kan setiap malam Jumat kan yang pernah. Acara dalam hal Kan untuk ini aja biarkan misalnya supaya ada misalnya iya benar. Nah penggagas yang kayak gini yang perlu kita tarik dan kita manfaatkan. Bukan manfaatkan dalam hal negatif ya, tapi kita manfaatkan bersama untuk anak-anak kita, bukan untuk kepentingan pribadi kok gitu kan. Kan anak-anak itu ya calon pemimpin kita nanti lah. Di sini nggak mungkin kan Bu Jam terus jadi RT, Bu Rektor, Bu Eka, nggak mungkin. Mesti beralih dengan waktu, kita kalah ya. Gitu. Oke, yang tokoh agama yang bidang olahraga. Bidang olahraga nih. Nah itu udah melirik tuh. Bapak yang di sudut sana tuh. Boleh sharing Pak, kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan atau diskusikan terkait pengalaman Bapak atau orang sekitar Bapak yang bisa kita berdayakan dalam bidang olahraga nih Pak? Ya sebenarnya kalau intinya untuk melatih anak-anak kan ya kita tanya dulu kepada anaknya dia sukanya olahraga apa dan bidang apa kan beda-beda kesukaannya. Oke. Saya bisa ngajarkan dari tenis meja bisa. Oh tenis bulu meja tangkis ya? Bisa. Dari bola voli saya bisa bantu kalau pinter enggak cuma bisa bantu. Iya betul, bisa bantu. Orang pintar emang suka merendah. Bisa membantu bola voli, tenis meja. Bagaimana dengan badminton Pak? Bisa. Oh iya catur ya. catur. Untuk saya nggak susah. Iya. Cara mainnya aja yang susah. Betul, trik-triknya gitu. Teknik kan. Betul. Nggak pandai sama sekali. Nggak apa-apa, nggak pandai catur. Biar bapak saja yang pandai catur. Kita masak yang tadi nipah-nipah. Kita punya masing-masing Iya, ya. iya. Itu juga anak-anak kita Bu. Anak-anak kita di kelas Bu, kita selalu kasih tahu seperti itu. Jangan membandingkan dirimu dengan kemampuan temanmu yang lain. Temanmu bisa ini matematika, IPA ini, kamu lo olahraganya bagus, kamu lo ngajinya bagus gitu. Jadi kalau di rumah digitukan juga Bu, jangan dibandingkan ya. Berarti kamu hebat nak saudara nak. Kalau dia hebat di badminton di apa, disuruh fokus di situ. Kalau pelajaran yang lain dia juga belajar sesuai dengan kemampuannya dia, tapi jangan dipaksakan untuk di luar kemampuannya dia gitu. Ini yang tadi kan kita terbukti nih, ngaku sudah Bu Jam. Saya nggak bisa kalau yang catur pusing saya. Tapi Bapak ditanya, Bapak tahu nggak nanti membuat abon sama bikin nipah-nipah apa itu SS
semuanya pada catur, nggak ada kompor ada kompornya. Aduh, benar sudah luar biasa ya. Tadi dari ini ke sumber lokal udah ada, tentang produk-produk bahan-bahan yang gampang ditemui, yang bisa dimanfaatkan, dikelola, jadi hal yang lebih bermanfaat lagi. Kemudian dari komunitas pengajian kita bisa juga betul PKK sama di bidang agama ya, ada Pak Subawe, ada Pak Mustaqim, karena beliau juga pengurus di TPA sini ya. Selain itu nanti kita mau panen pada bulan 12 itu kita lakukannya di lapangan. lapangan. Di Nah, lapangan. itu kan yang kita miliki nih, ya lapangan lah cukup kan. Cuma kan pasti ada hias-hiasannya tuh kayak mana, ada ide enggak dari Bapak Ibu? Mungkin Nipah bisa tadi ditambah salah satunya nih Pak. daun sama kelapa ya. Daun kelapa bisa. Nipahnya diangkat sak bonggolnya tak Iya, tadi. betul. Daun kelapa juga bisa untuk Iya, acara itu nanti. Oh iya. Dekorasi ya. Iya. Dekorasi Untuk menghias lapangan yang kita punya. pakai tadi itu nipah untuk tanamannya ya, ada batangnya, ada daunnya, Iya, ada buahnya. janur kuning. Iya, betul. Iya, Ada daunnya itu yang kecil-kecil. Kan kita kalau ngantri nanti. Iya, kalau di daunnya di bundak-bundak gitu. Jadi Itu bisa. biasa aja. Amazing, luar biasa. Betul. Yang menurut ibu biasa, menurut bapak ibu biasa, itu biasa aja. Tapi kami yang nggak bisa ya itu luar biasa bu. Nggak ngerti. Iya. Benar-benar. Nanti kita perlu itu kayaknya ya. Berarti kita bisa hias bareng nggak ya? Iya, bisa. Akan kita informasikan lah. Jadi kerjasama gitu kan. Nanti kan di hari itu kita bisa merasakan hasil dari kerjasama kita, meskipun kita berada di lingkungan seperti apa, tetapi kita benar-benar kompak gitu ya, cabut semua yang ada di sekitar kita. Kita fokuskan di situ. Ini modal loh ya, nggak ada kan, ada sekolah yang dia nggak berdiri mungkin benar-benar di nggak ada pohon kelapanya, kita punya banyak kelapa, kita dikasih nipah sebuah-buahnya, ada isi ikannya luar biasa, dan ada orang yang bisa ngolahnya ya kan Bu, karena ibu bapak udah punya pengalaman gitu. Bukan saya coba deh Bu nanti buat es nipahnya, enggak, karena sudah pernah ya. Itu jangan macam-macam. Apalagi ya, pakis yang itu Bu. Oh itu nggak gatal kan? Enggak. Nggak gatal? Enggak. Berarti itu Bisa. bisa. Bisa untuk Hiasan. misalkan besok acaranya hari ini diambil kan masih belum mulai Iya, juga. sudah. Dulu di zaman dulu kan namanya belum ada belum ada mama pengantin. Iya. Kalau ada orang menikahan itu kita sendiri yang niat ini. Oh, Niat ini buat ya buat anunya kan daunnya itu kami saya sudah pernah merasakan. Saya ambil dari daun pakis itu kan. Iya. Pakis itu kan daunnya aduh cantik kan. Sampai kami buat model gitu. Ya, saya kemarin itu sama teman sama si Anu tuh, nah saudaranya di rumah aja di. Oh, Itu saya coba buat ini. iya. Pas orang menikah kemarin sampai kami ambil dari bunga-bunga hidup kami hiasannya gimana caranya, jadi kami ambil bunga-bunga hidup kami hiasan di ini kain Kreatif ya. ya itu kan kami ambil tuh dari kain kelambu tuh, nah kami model-model. Masya Allah, luar biasa Bu. Kan banyak yang dari kain kayak kain jahit itu kan banyak Iya. kan. Iya benar-benar. Gitu. Wah, luar biasa ya. Artinya pada zaman dulu ya Bu, Iya, pada zaman dulu meskipun nggak ada pengantin, mereka tetap bisa Iya, melakukan. iya. Sampai buat janur-janurnya juga. Gitu ya. Sudah tahu kah Ibu? Iya, sama, saya juga baru tahu. Kita sudah tak pakai ibu aneh ya. Ya Allah. Zaman-zaman dulu kan orang pengantin Ibu pernah melihat yang kayak gitu? Nah, ya. Luar biasa ya, Bu Haji, terima kasih telah berbagi pengalaman. Kalau enggak kami nggak akan tahu, bahkan sampai saya nanya, belum pakis itu gatal nggak? Takutnya nanti kita mau kita ambil kita lihat terus gatal kan?
gitu. Saya sampai sama nenekmu dulu pernah jadi ini kan? Iya. Saya ini masih kecil, saya nggak ada bau. Saya masih kecil, berarti sini kosong kan? Ngapain? Membantu saya iya sendiri pengantin ya. Saya kan bingung gimana caranya. Betul sekali nenek ini. Betul. Kan Mama bapak. kan buat ini hiasan Iya, betul. iya ngan dekornya dia itu bantu lagi yang hias ini pengantinnya ini diapain jadi kan kita nih yang mesti anak-anak udah cakep di sini kan iya sambil salah dari odol-odolnya itu apa pasti ikut semua bu. Masya Allah. Iya Itu perlu batang pisang nggak tuh Ji? apa kan janur kuning Enggak, maksudnya Janur ini. Jalurnya ya. perlu batang pisang untuk perlu batang pisang yang itu bisa ditancap. ditancap. Iya. Batang pisang. Wah, luar biasa ya. batangnya juga bisa buahnya bisa dibelah. Semuanya bisa dari tangan. Bisa dimakan. Iya, bisa. Iya. Ada yang buat sayur itu kalau di anu kan Dibalik mudanya enak kok itu. itu udah tengahnya. Maka orang sama makan daging saya. Iya, betul. Masak kuat ya buat kayak lombok. Iya, betul. Kalau Kalau Bali ya lombok es itu juga saya suka buat. saya membayangkan luar biasanya kalau kita tuh melakukan hal ini tuh beberapa tahun yang lalu gitu ya. Luar biasa karena mungkin memang belum pikiran kami yang nyampe di situ gitu kan, jadi nggak kepikiran untuk yang melakukan hal ini kita nih maju bareng dengan kekuatan kami hanya bisa berpikir dari apa yang sudah kami dapatkan di bangku sekolah. Nah, Bapak Ibu tuh melakukan dari apa yang Bapak Ibu sudah lakukan sesuai pengalaman gitu. Iya, sesuai pengalaman. Saya pun berteman lama dengan Bu Aji, dengan Bapak Ibu yang lain, saya nggak tahu kalau sampai kayak gitu. Pantesan ini alhamdulillah anak-anak kita yang kalau menari apapun itu, terima kasih selalu berada di dalam bimbingan Ibu Aji dalam hal begini-gini. Iya. Dan kami cuma bilang makasih ya Bu Aji. Ya semoga menjadi amal baik ya Bu ya. Karena mungkin minat Bu Aji itu senang di situ gitu ya kayaknya ya. Iya, senang. Betul. Dampingi anak-anak waktu itu Rabana sampai diundang ke SP9. Kemana-mana 2 kali ya Bu ya. ikut. Iya, Iya, ke SP9. kan. Iya, kadang-kadang sampai anak-anak ini ada nanti yang salah atau apa Apa gitu ya. betul. Gitu. Sudah didampingi, pulang cuma assalamualaikum, makasih ya Bu Aji. Karena kita berpikir ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk anak cucu kita ya. Apa yang sudah kita lakukan itu untuk anak cucu kita, untuk tempat kita kan kita pengen suatu hari memang desa kita itu lebih maju. Atau kalau anak-anak kita bukan di sini, dimanapun tempatnya dia lebih bermanfaat ya, lebih bermanfaat. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ini akan membawa banyak dampak positif untuk anak-anak kita di sekolah. Gitu, bukan dari Bapak Ibu punya saja sumbernya. Luar biasa ya. Ini kan sampai anak-anak diundang ke desa-desa Heeh. sana. Kan bangga Bu. Benar. Luar biasa. Iya, betul. Waktu STI, Pak Bupati nanya nih, baru nanya, ini anak murid mana loh? Saya udah anak murid kami Pak, di SMP 3 Tengah gitu. Jawabnya sambil ngos-ngosan, deg-deg gitu kan. Padahal kalau nanti Bapak tuh nanya, ayo Bu temenin anak-anak, saya bilang nggak bisa gitu. Tapi itu tadi Ibu, Bapak Ibu punya kekuatan masing-masing, ya kan? Seperti Bapak Ibu nggak tahu tentang pakis tadi yang bisa diapa-apakan, tapi kan dari Bu Aji kita bisa belajar. Kami yang begini juga belajar dari Ibu apa, oh buat nipah seperti apa, bahkan yang pencok-pencok, bahkan manfaatnya obat loh saya baru tahu gitu ya. Apalagi kira-kira nih yang bisa diberdayakan dari komunitas atau dari hal-hal lainnya. Kalau dirasa memang cukup ya nggak apa-apa, mungkin saat ini sekian aja ya kan. Aset modal yang sudah kita gali tadi banyak di bidang lingkungan kita dan orang-orang yang bisa mengelola itu sudah luar biasa ya, luar biasa. Nanti mungkin kalau kedepannya kita buat ini lagi ya, grup di WA
suatu hari kita perlu koordinasi lagi. Misalkan nanti di tanggal sekian akan ada kegiatan nih, ayo bagaimana gitu ya. Jadi kita mencari waktu. Bisakah bersedia kira-kira ya? Kan nomor Bapak Ibu sudah ada, tinggal nanti saya masukkan di grup. Nanti di sini kita bisa beri nama tentang program kerja apa dengan aset modal yang sudah kita diskusikan tadi. Mungkin dengan Bapak Ibu yang lain ya, mungkin nanti saya punya broker atau kami memiliki pengalaman yang berbeda dengan Bapak Ibu dari kelompok lain. Nanti fokusnya beda-beda. Oh, Bapak Ibu nanti fokusnya di sini. Nanti ibu-ibu yang Bapak Ibu yang lain suatu hari kami undang fokusnya di kegiatan modal kekuatan yang lain gitu. Ya, atau bisa jadi sama atau bisa jadi pasti beda dong, ya kan? Pasti berbeda. Ya. Kalau sebelum saya akhiri kegiatan kita atau pertemuan diskusi kita hari ini, kira-kira ada yang mau menambahkan atau menanyakan sesuatu hal? Cukup ya? Ya udah, nggak apa-apa. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini ya. Kita sangat luar biasa. Ya, sebelum ditutup oleh Bu Eka, izinkan saya untuk menggambarkan kembali apa yang sudah kita sepakati bersama tadi, bahwa kegiatan hari ini menghasilkan banyak sekali penemuan-penemuan kekuatan atau modal yang kita bisa jadikan alat bantu untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi seperti apa yang kita inginkan, yaitu anak-anak yang bermanfaat, berkarakter, cerdas, mandiri, bertanggung jawab, dan yang lainnya. Jadi di sini kita bisa bekerja sama dengan Ibu Haji Rabia selaku tokoh masyarakat yang memiliki pengalaman di bidang alat musik rebana, kemudian ada tari-tarian daerah ya, ada tarian dari daerah Bugis, suku Bapak Ibu mayoritas di sini, dengan tarian Jepen Kreasi yang memang di mana kita berada di daerah Kalimantan Utara. Kemudian di sini ada Bapak Sariman yang bisa membantu kita atau membantu anak-anak murid di kelas bagaimana mengolah sabut kelapa ya, batok kelapa untuk menjadi hal yang lebih bermanfaat lagi dan bisa berdaya guna, dipakai kembali. Selama ini mungkin hanya dijadikan alat pembakaran pengusir nyamuk, tapi bisa dijadikan yang lebih bermanfaat dan bernilai jual. Kemudian kita bisa memanfaatkan sumber ikan yang sangat melimpah ruah di daerah kita. Kita bisa jadikan abon ikan gabus salah satunya, kemudian ada ini abon udang juga, di mana pengelolaan itu kita bisa nanti bersama-sama untuk mengelolanya, untuk memberikan contoh kepada anak-anak di kelas sebagai kelompok inspirasi karena Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman di situ. Dan ada juga yang menarik di sini adalah membuat pentol ikan, bisa dari ikan bandeng laki dan ikan bulan-bulan. Tujuannya di sini adalah mengenalkan betapa pentingnya ikan, manfaat ikan bagi anak-anak yang tidak menyukai ikan atau ikan secara langsung, tetapi bisa makan produk ikan dalam bentuk lain, contohnya pentol tadi. Jadi anak-anak bisa kita berdayakan untuk itu. Siapa tahu di rumahnya dia memang gak suka makan ikan, tapi dia bisa mengolah sendiri di rumahnya. Kemudian kita ternyata bisa memanfaatkan pengalaman Bapak Ibu dalam mengelola buah nipah untuk dijadikan minuman dan bisa juga dijadikan sebagai obat. Nanti pengelolaannya kita bisa manfaatkan di bulan 12 ya, saat kita akan panen karya nanti Bapak Ibu bersama-sama bekerja sama bagaimana melibatkan anak-anak nih untuk nyari, kemudian bagaimana mengolahnya, melibatkan anak-anak lagi, kemudian bagaimana menjelaskan isi kandungan buah nipah itu, lalu bagaimana cara membuatnya. Jangan cuma tahu ini nipah bisa diminum, tapi nggak tahu cara membuatnya. Menjaga kebersihannya, jangan langsung dicoba dimakan atau cemplungkan, mesti harus dicuci dulu bagaimana gitu. Jadi terima kasih tadi Ibu yang sudah memberikan saran bahwa melibatkan anak ya Bu, ngambilnya gitu. Itu terima kasih, itu nggak kepikiran, malah saya mikir udahlah minta tolong Bapak aja, ternyata ya terima kasih ya Bu ya, sangat luar biasa. Kemudian dalam hal kelompok atau tokoh agama yang bisa membantu kita dalam kegiatan di kelas, kita bisa mengundang Pak Mustaqim selaku Ketua Majelis TPA di sini ya. Kemudian bisa juga ada Pak Subaweh dan Bu Andin dalam pengelolaan dakwah agama melalui lagu ya, melalui lagu biar anak-anak yang kecil sama yang tua pun enak, gak cuma ceramah tapi bisa dari alunan-alunan musik ya. Kemudian dari bidang olahraga kita bisa bekerjasama dengan Bapaknya Azam, mohon maaf saya kurang tahu nama lengkapnya. Bapaknya Azam bisa membantu anak-anak sesuai minatnya di mana. Mungkin saat ada yang tenis meja bisa dibantu atau membantu menebalkan potensi mereka. Sudah tahu tapi dilatih lagi gitu. Dalam hal badminton juga dan dalam bidang bola voli, ya.
Kemudian kita memanfaatkan sumber lokal atau bahan-bahan lokal di sekitar kita nanti saat dekorasi panen karya bulan 12 ya. Ternyata hal-hal yang bisa kita gunakan meskipun kita nggak perlu sewa kain-kain yang wow, kita bisa manfaatkan pohon nipah tadi dari batang pohon dan buahnya kita letakkan di situ sebagai karakteristik bahwa sekolah kita berada di tempat seperti itu tapi bisa berdaya gitu. Dan bisa memanfaatkan janur kuning yang nanti dibantu berdirinya atau apanya menggunakan batang pohon pisang. Lalu memanfaatkan daun pakis, di mana daun pakis itu untuk dekorasi ternyata pernah dilakukan sesuai pengalaman dari Ibu Haji Radia. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan nanti dari diskusi kita yang sangat luar biasa. Semoga nanti bisa dimanfaatkan dan diterapkan betul-betul apa yang sudah kita rencanakan bersama. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan ke Ibu Eka untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu atas kehadirannya, terus atas diskusi yang luar biasa ini. Kami selaku pihak yang mengundang mohon maaf apabila ada kekurangan. Kemudian kita tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.